Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, selamat berjumpa lagi dengan saya. Eh, Harapan kami, seperti biasanya, anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, saat apapun ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman, ya, dengan nyaman, mudah menerima apa yang kamu pelajari, insya Allah. Anak-anakku, langsung saja kita masuk ke video 5. Ya. Ini kenapa saya penggal-penggal banyak video, memang sedikit-sedikit anak-anakku, biar kamu lebih mudah memahami ya. Sedikit, masuk, balik ini, sekali lagi, diputar lagi, masuk, baru berikutnya. Ini paling durasinya hanya sekitar 15, 20, paling 25, gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit asalkan Anda paham. Video yang keempat kita sudah belajar tentang reaksi substitusi dan reaksi adisi. Ya, kita lanjutkan ke reaksi yang ketiga. Perlu saya ingatkan, reaksi substitusi itu adalah ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau adisi, masuk semua, karena fungsinya adalah untuk memutus ikatan rangkap. Gitu. Kalau eliminasi, itu apa, anak-anakku? Hanya ada yang keluar. Ya, ada yang keluar. Ada pengambilan. Gitu ya. Ada pengambilan, atau ada yang keluar. Nanti akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, bedanya adisi dengan eliminasi itu kebalikan anakku. Kalau adisi itu memutus ikatan rangkap, kalau eliminasi justru membentuk ikatan rangkap. Gitu ya. Dia hanya keluar, jadi diambil kemudian yang ditinggalkan terbentuk ikatan rangkap. Gitu. Kita contohkan di sini. Alkohol plus H2SO4 pekat. Ya, ini katalisnya membentuk alkina plus H2O. Pada suhu 180. Ini pernah muncul di OSN juga, anakku. OSN juga, jadi ini bisa dipakai bekal untuk OSN ini. Nah, ini menggunakan aturan Saja, yaitu atom H diambil dari atom C yang mengikat atom H lebih sedikit. Kalau aturan Markovnikov itu bisa dikatakan yang kaya makin kaya, H masuk pada C yang kaya H. Nah, kalau Cesium kebalikan, yang miskin makin miskin. Yaitu ada kata atom H diambil dari atom C yang mengikat atom H lebih sedikit. Jadi sidik dijipuk meneh. Nah, yang miskin makin miskin. Itu contoh ibaratnya seperti itu. Ya. Contoh konkretnya seperti apa, anakku? Kalau yang ini tanpa Saja pun pasti betulnya. Ya, karena apa? Alkohol yang C-nya 3 membentuk alkena hanya ada 1 propena, nggak mungkin ada 2 propena. Maka ini belum masuk ke aturan Saja, biasa saja, nggak perlu aturan sudah pasti betul begitu, gampangannya begitu. Jadi alkohol jika pada suhu 180 dengan asam sulfat akan terbentuk alkena. Suhu beda, nanti hasilnya beda. Ya, ini yang pernah muncul di OSN. Nah, C36 plus hasil sampelnya H2O. Ya, hasil sampelnya H2O. Jadi ini pengambilan H2O. Maka tadi saya katakan eliminasi itu adalah ada yang keluar saja, ada yang keluar. H2O ini diambil dari C3H7OH. Jadi OH tambah H di sini 1. Nah, kan H2O kan ya. Terus tinggalnya C3H6. C3H6 itu adalah propena. Jadi makanya alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius membentuk alkena. Propanol pasti jadi propena. Plus hasil sampelnya H2O. Ya, pengambilan H2O bisa dikatakan istilah reaksinya dehidrasi atau dehidrasi, betul. Dehidrasi itu pengambilan air. Kalau dehidrogenasi pengambilan hidrogen. Kalau dehalogenasi pengambilan halogen. Ini dehidrasi. Jenis reaksinya adalah eliminasi. Kenapa? Karena terbentuk ikatan rangkap yang semula semuanya tunggal di sini. Menjadi adanya ikatan rangkap, buktinya berbentuk alkena, propena. Berarti nanti etanol, jadi ini etena. Ya, etanol jadi etena. Kalau metanol nggak bisa, karena dia tidak mempunyai ikatan antar C-nya, sehingga tidak akan terbentuk alkena. Nah, kapan aturan Cesium diterapkan? Ini saya contohkan. Nah, seperti ini. Alkohol yang C-nya 4, OH-nya tidak di tepi. Ini. Ya. Ada 2 kemungkinan pembentukan ikatan rangkapnya nanti.
bisa membentuk ikatan rangkap di sini, sehingga nanti hanya ambil di sini satu, OH-nya satu membentuk H2O ini. Jadi hanya diambilkan dari sini. Bisa juga hanya diambilkan dari sini. Gandeng dengan OH membentuk H2O, ikatan rangkapnya di sini. Kalau ngambil dari yang ini, ikatan rangkap di sini, berarti di tepi atau nomor 1. Kalau ngambil yang dari sini, berarti di tengah atau ikatan rangkapnya nomor 2. Nah, yang betul yang mana? Nah, ini loh. Setnya berperan di sini. Berarti tadi dikatakan yang miskin makin miskin, H diambilkan dari atom C yang mengikat atom H lebih sedikit. Nah ini loh. C ini ada 3H. C ini ada 2H. Berarti H yang diambil yang dari mana? Yang sedikit, yang 2 ini. Menjadi tinggal 1 nanti. H lepas gandeng dengan OH membentuk H2O. Ikatan lengkap terbentuk di sini. Maka menjadilah macam ini anak-anakku. Nah, ikatan lengkapnya di sini. Terus plus H2O. Kalau ini namanya nomor 2, butanol. 2 butanol menjadi 2 butena. 2 butanol menjadi 2 butena. Pasti seperti itu. Nanti kalau 2 pentanol, pasti ya jadinya 2 pentena. Jadi nomor OH akan sama dengan nomor ikatan rangkap. Jadi nomor ol-nya akan sama dengan nomor ikatan rangkapnya. 2 butanol, jadi ini ya 2 butena. Gitu ya. Itulah aturan set Y. Paham ya anakku? Jadi yang miskin makin miskin itu tadi keterangannya seperti itu. Ingat, alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 terbentuklah alkena. Intinya kuncinya di sini, alkena. Plus H2 sebagai hasil sampingnya. Ini bisa dikatakan pengambilannya tadi. Jadi dari tunggal menjadi rangkap, itulah ciri khas eliminasi. Ya. Nama khususnya bisa dikatakan dehidrasi ini karena pengambilan air. Ya. Nama secara umumnya reaksi eliminasi. Ini tidak saya berikan contoh. Ada contohnya. Jadi yang B ini tidak saya berikan contoh, tapi langsung saja secara umum. RX plus ROK hasilnya juga alkena plus ROH plus KX. R-nya nanti kamu bisa ganti CH3. Ini dibedakan, misalkan C2H5. Jangan lupa, alkenanya harus dari sini. Oh ya, ini minimal yang RX ini C-nya 2. Ini. Misalkan C2H5. Jadi ini, kalau C-nya 2, di sini alkenanya etena. Kalau ini C-nya 3, di sini adalah propena. R-nya ini jadi alkohol. R yang OK, jadi ini alkohol. Jadi kalau ini bebas, minimal C-nya 1, kalau ini minimal C-nya 2. Karena nanti akan membentuk alkena ini. Terus KX. X itu bisa misalkan ya, C2H5Cl, C2H5Br. Ini juga tidak saya buatkan contoh. Bedanya dengan yang atas, ini dikasih KOH dan alkohol, sama hasilnya, alkena plus KX plus H2O. Ini ada KX, tapi hasil samanya H2O. Ini RX. Kalau ini RX plus ROK. Berarti nanti R-nya ini juga minimal, C-nya 2. Silakan BC ini bisa membuat contoh sendiri ya. R-nya bisa diganti. R itu kan alkil. Bisa ini kan R ini. C3H7 ini R. Ini juga R ini. Ini R, ini OH. Nah, ini pengayaan anak-anakku. Nah, ini pengayaan anak-anakku. Jadi untuk mekanisme ini yang sering muncul di OSN, ini akan saya jelaskan yang jalan pintas saja biar kamu mudah. Nanti kalau sudah semua saya jelaskan cara mudahnya berpikir, kemudian nanti akan sedikit saya terangkan secara detailnya, gitu ya. Ini anak-anakku, ini suatu alkena ya, ini suatu alkena. Ikatan rangkapnya
nanti akan diadisi atau diputus, misalkan ini bayangkan saja HCl ya. HCl itu biasanya kalau putus kan menjadi H+ dan Cl- ya. Jangan lupa H+ dan Cl-. Nah, ini putus itu nanti ikatan yang dipakai berpasangan yang akan diputus itu berada di salah satu sisinya. Misalkan saja ini ada pasangan elektron nempel di sini, begitu ya. Nah, maka di sini yang ditinggalkan pasangan elektronnya positif. Yang di sini yang ngumpulnya putusnya elektron kemudian mengumpulnya di sini itu adalah yang negatif. Gitu. Yang positif akan dimasuki oleh yang negatif, yang negatif akan dimasuki oleh yang positif. Ininya seperti itu. Saya ulangi, salah satu ikatan rangkap ini salah satunya akan putus. Ini kan satu strip itu kan satu pasang. Nah, nanti akan geser ke salah satunya. Misalkan ini gesernya ke kanan ya. Ini kondisi yang kita gambarkan ini yang ke kanan. Jadi ini pasangan elektronnya ini ke kanan, maka di sini nanti negatif, yang di sini positif. Maka ini itu gambarannya. Ini positif. Nah, ini positif. Yang di sini negatif. Ya. Negatif ini nanti akan ditempel oleh ion H+ ini. Maka di sini ada H di sini. Nah, nempel. Nah, kalau H+ itu berarti dia nempel di negatif, itu namanya dia elektrofil. Dia suka elektron, gambarnya gitu, gampangannya gitu ya. Elektrofil, suka. Dia suka elektron. Kenapa suka elektron? Dia muatannya positif masalahnya ya. Jadi elektrofil itu adalah atom atau kumpulan atom atau yang bermuatan positif yang akan nempel di muatan negatif. Ya. Jadi bisa dikatakan ion positif ya. Biasanya H+ di sini ya. H+ akan nempel yang di negatif. Nah, yang positif nanti akan ditempeli oleh Cl-, maka di sini akan masuk ke sana nanti. Nah, kenapa di sini muatan positif? Nah, dia kenapa min? Karena dia sudah ketambahan satu elektron ini. Ya, maka di sana ada 8. Mestinya kan hanya 7, 8 min. Nah, nanti kan nempel di sini menjadi tak bermuatan. Nah, yang pasangan tadi dipakai untuk ikatan ini. Ini kan satu pasang. Nah, satu pasang. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Ini namanya adisi elektrofil itu yang H+, yang nukleofil itu yang Cl- masuk ke sini. Jadi elektrofilnya ada, nukleofilnya ada. Ya, ini ya, itu. Jadi nanti ikatan, saya ulangi ya, ikatan rangkap ini akan putus, pasangannya yang salah satunya akan geser ke salah satu. Ini yang dicontohkan di sini adalah yang ke kiri, maka ke kanan. Maka kanan ini nanti yang negatif, sini yang positif ini loh. Nah, yang positif dimasuki oleh H+ masuk ke sana. Sorry, ini yang negatif, ini yang positif. Yang positif akan masuk ke yang negatif sana, yang negatif masuk ke sini. Nah, maka di sini, Cl-nya di sini, hanya di sebelah kanan. Itu maksudnya begitu ya. Ini ada 2 macam. Maksudnya H+ itu adalah elektrofil, dia suka elektron, suka negatif. Yang maksudnya Cl- adalah nukleofil, dia suka yang muatan positif. Nukleofil itu hayangno gampang ini masuk ke yang muatan positif, yang elektrofil dia masuk ke yang negatif. Berikutnya. Ini juga saya akan jelaskan secara pintasnya. Sama yang tadi, kalau tadi yang masuk adalah H+ sama Cl-, kalau ini yang masuk karena penambahannya H2O, yang masuk adalah H+ sama OH-. Sama, ini putus, geser ke kanan yang pasangan elektron yang satu atau ikatan yang satu ini geser ke kanan, maka di sini negatif, yang kiri positif nih. Ini positif. Ya, positif, yang kanan negatif. Yang negatif akan dimasuki oleh H+. Nah, yang OH- nanti masuk di yang di sini. Nah, maka dari sini ini. Jadi bayangkan ini ke sini terus ke sini aja. Nanti kamu tidak bingung kalau melihat ini. Ya, saya ulangi. Ini akan masuk H2O, yaitu akan pecah menjadi H+ sama OH-. Pola praktisnya itu ya. Jangan melihat gambaran keseluruhan. Perhatikan kata-kata saya. Jadi karena yang masuk H+ sama OH-, ini putus, kemudian geser ke kanan, ini yang negatif, sini yang positif ini ya. Positif. Yang negatif dimasuki oleh H+ tentunya. Maka sudah ada tulisan ini H+ ini. Yang positif ini nanti akan masuk OH-, maka di sini masuk dari OH- ini. Nah, ini. Jadi pola pikir sederhana kamu adalah sini, sini, terus sini langsung. Ini jangan diperhatikan dulu aja. H2SO4 itu adalah katalisnya, anakku. Yang akan masuk H2O ini.
H2 ini nanti akan masuk H plus sama OH-. H plus masuk yang negatif, maka di sini. Yang OH- masuk yang positif, maka di sini. Jadi ini. Nah, OH-, ini yang H plusnya masuk di sini. Jadi H2SO4-nya kan keluar lagi nih, karena dia sebagai katalis. Ya, sebagai katalis. Tapi ikut dalam proses. Ini nanti akan saya jelaskan setelah cara mudahnya kita akan jelaskan. Jadi ini sama saja tadi. Ada yang nukleofil, ada yang elektrofil. Masuknya OH- ya nukleofil, masuknya H plus ya elektrofil. Gitu ya. Sama juga ini, masih sama. Adisi HX, ini lebih sederhana ya. H nanti masuk ke kiri, X masuk ke kanan. H berarti masuk yang negatif, ya. X yang negatif masuk ke kanan. Kalau ini yang disimbolkan yang positif justru yang mana? Yang dimasuki X, berarti yang positif yang kanan ini. Jadi elektronnya ngumpul di sini, ya. Nah, jadi pasangan yang satu yang akan diputus itu ngumpulnya di sini, maka di sini yang negatif, maka dia nanti masuk H, gitu ya. Kemudian yang X-nya nanti masuk yang ke sini karena dia positif, gitu. Ini ada keterangan reaktivitas HI, HBr, HCl, HF. Jadi kekuatan elektrofil, elektrofil lebih baik. Jadi paling kuat elektrofilnya HI. Ya, paling kuat elektrofilnya HI. Ya, paling mudahnya bereaksi kita ini. Paling gampang HI gitu. Terus disusul HBr, terus HCl gitu. Jadi elektrofil berarti masuknya apa ini? Dia masuk ke negatifan yang H plusnya nih. Ya, H plusnya akan masuk ya. Ini seperti itu. Nah, ini gambarannya ini. H-nya plus, X-nya min, hanya masuk ke yang negatif, min-nya masuk ke yang positif. Samanya dengan ini sama. Ya, ini putus, H masuk yang negatif, I masuk yang positif. Ya. Ini usah saja. Ini sederhananya seperti ini. Substitusi elektrofil. Berarti yang akan masuk ke yang bermuatan negatif. Kenapa negatif? Ini nanti, lebih gampangnya ini, saya tuliskan di bawahnya ini. Nah, ini. C6H6 itu ini. Ca2 itu ini. H akan lepas, maka di sini nanti akan bermuatan negatif otomatis. Nah, maka karena H lepas nanti akan masuk Cl, H lepasnya itu yang ditinggalkan adalah negatif, maka yang dimasukkan adalah negatif, maka namanya elektrofil. Karena Cl-nya yang masuk ke sini, yang dimasuki adalah bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif tadi? Hanya lepas. Kalau H plus lepas, maka yang ditinggalkan negatif. Kalau ini akan dimasuki namanya elektrofil, gitu ya. Maka ini C6H5Cl. Jadi masuknya Cl itu elektrofil, karena yang dimasuki C6H5-nya adalah negatif, gitu. Nah, plusnya gandeng dengan Cl yang satunya menjadi HCl ini, gitu ya. Kemudian substitusi nukleofil ini lebih gampang juga. CH3, CH2, Br. Ini halo alkana ya, ini Br. Br-nya lepas, nah, Br-nya lepas, Br itu biasanya kan min ya, Br-nya min, maka yang ditinggalkan positif. OH- akan masuk. Jadi Br lepas diganti OH- ya. Jadi OH- masuk tentunya apa? Masuk ke yang positif kan? Kenapa? Ya ini tadi Br-nya lepas kan Br-, ini Br-, antara lepas berarti ini positif. Kalau ini positif yang akan dimasuki negatif maka namanya nukleofil karena dia akan masuk ke yang positif. Jadi ini positif maka namanya nukleofil. Dia OH- akan masuk ke yang positif. Itu nukleofil. Ya. Jadi yang dimasuki positif itu nukleofil, kalau yang dimasuki negatif itu elektrofil. Itu samanya dengan ini. Ya, sama ini. Cl-nya lepas, sehingga ini positif, OR-nya masuk, maka namanya nukleofil. Begitu Anda secara garis besarnya tentang pengayaan ini, semoga bermanfaat. Kalau yang detail tadi lain waktu saja. Ini saya sekian, terima kasih, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.